Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar senantiasa dimudahkan dalam segala urusan dan dimudahkan dalam menerima ilmu. Berdoa mulai. Selesai pembelajaran pada minggu yang lalu, kita sudah membahas masalah ciri dan unsur-unsur teks berita. Masih ingatkah anakku ciri-ciri teks berita? Iya, betul. Ciri teks berita yang pertama adalah faktual, aktual, unik atau menarik, sistematis dan lengkap, serta bahasanya komunikatif. Unsur-unsur teks berita masih ingatkah? Pasti, yaitu 5W plus 1H atau adik Simba. Anak-anakku yang saya banggakan, untuk materi hari ini adalah menyimpulkan isi teks berita. Diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat merumuskan ringkasan atau kesimpulan unsur-unsur teks berita yang dibaca. Yang kedua, bisa menanggapi isi berita yang didengar atau dibaca. Dalam menyimpulkan isi teks berita, ada beberapa yang kita pelajari, yaitu meringkas berita, menyimpulkan berita, dan menanggapi berita. Untuk meringkas berita, ringkasan yaitu penyajian karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat dan efektif. Meringkas berita berarti membuat berita dalam bentuk pokok-pokok berita saja. Kegiatan ini sangat penting untuk mempermudah dan memahami suatu berita dan mengantarkan kita pada hal-hal penting saja sehingga dapat hemat waktu dalam pembacaannya. Adapun langkah-langkah meringkas berita: 1. Mendengarkan atau membaca berita dengan saksama. 2. Mencatat pokok-pokok atau unsur berita, yaitu jawaban dari pertanyaan 5W plus 1H. Dan yang ketiga, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita ke dalam karangan singkat. Selanjutnya, menyimpulkan berita. Menyimpulkan berita adalah kata-kata akhir dari suatu uraian yang memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Untuk langkah-langkah menyimpulkan berita adalah: 1. Mendengarkan berita dengan penuh konsentrasi. 2. Mencatat pokok-pokok berita. Dan yang ketiga, menyajikan pokok-pokok berita menjadi kalimat. Dan yang keempat, menyimpulkan isi berita berdasarkan pokok-pokok berita. Anak-anakku, selanjutnya adalah menanggapi berita. Setelah menyimpulkan berita, hal yang dilakukan adalah menanggapi berita. Menanggapi berita adalah memberikan sambutan terhadap hal, peristiwa, masalah, ucapan, pendapat, atau gagasan berupa kritik, komentar, atau yang lain.
Tanggapan isi berita dikeluarkan harus bersifat objektif dan disertai dengan alasan logis atau masuk akal. Tanggapan isi berita bisa berupa persetujuan, yaitu tanggapan yang diberikan terhadap artikel atau berita atau informasi sesuai dengan hati dan pikiran. Yang kedua, bisa berupa sanggahan atau penolakan berisi ketidaksetujuan terhadap solusi atau saran atau pendapat yang dikemukakan dalam berita atau informasi. Tanggapan yang ketiga bisa berupa saran. Saran ini merupakan salah satu bentuk tanggapan untuk menyempurnakan isi, pemakaian bahasa, dan struktur informasi yang diterima. Demikian materi pada hari ini. Apabila anak-anakku ada yang kurang jelas atau kurang bisa dimengerti, bisa kita diskusikan melalui timeline kelas. Untuk tugas menyimpulkan isi teks berita bisa kalian lihat pada kuisis. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anakku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.